Hai semuanya, ada saatnya bukan suara yang membuat kita dihargai, tapi ketenangan. Bukan pembelaan yang membuat kita bernilai, tapi sikap. Dan bukan penjelasan panjang yang membuat orang paham siapa diri kita, melainkan cara kita berdiri ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri harus ditunjukkan lewat kata-kata, prestasi yang diumumkan, atau pembuktian yang terus-menerus. Kita terbiasa merasa harus menjelaskan diri agar tidak disalahpahami, merasa harus membela diri agar tidak diremehkan, dan merasa harus terlihat agar dianggap ada. Padahal, semakin dewasa hidup berjalan, semakin terasa bahwa tidak semua hal perlu diterangkan, tidak semua perlakuan perlu ditanggapi, dan tidak semua penilaian perlu diluruskan. Ada titik di mana kita sadar bahwa nilai diri yang paling kuat justru terlihat ketika kita memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena paham apa yang layak diperjuangkan dan apa yang cukup dilepaskan. Diam yang dimaksud di sini bukan pasrah tanpa sikap, bukan menekan emosi sampai membusuk, dan bukan membiarkan diri diinjak tanpa batas. Diam di sini adalah bentuk kejelasan batin, sikap tenang dari orang yang tahu siapa dirinya dan kemana ia melangkah. Ketika kita sudah cukup mengenal diri, kita tidak lagi tergesa-gesa menjelaskan niat kepada semua orang, tidak sibuk membuktikan kualitas kepada mereka yang tidak peduli, dan tidak reaktif terhadap penilaian yang tidak membangun. Kita mulai memilih respon, bukan sekedar bereaksi. Dari situlah nilai diri mulai berbicara, tanpa perlu suara. Seringkali, yang membuat kita lelah bukan masalahnya, tetapi dorongan untuk selalu terlihat benar di mata semua orang. Kita ingin dipahami, ingin diterima, ingin dianggap baik. Sampai akhirnya hidup terasa seperti panggung pembelaan yang tidak pernah selesai. Padahal, tidak semua orang memang berniat memahami. Ada yang hanya ingin menilai, membandingkan, atau merasa lebih unggul. Menghabiskan energi untuk menjelaskan diri kepada orang-orang seperti ini hanya akan menguras ketenangan. Disinilah dia menjadi pilihan yang sehat. Kita berhenti berusaha mengontrol opini yang memang bukan tanggung jawab kita. Ketika kita berhenti banyak bicara, kita mulai lebih banyak mengamati. Kita melihat siapa yang benar-benar mendengarkan dan siapa yang hanya menunggu giliran berbicara. Kita mulai mengenali lingkungan yang mendukung dan mana yang menguras. Dari pengamatan itu, kita belajar menempatkan diri dengan lebih bijak. Kita tidak lagi menaruh harapan berlebihan pada pengakuan eksternal, karena kita tahu bahwa nilai diri tidak naik atau turun hanya karena komentar orang lain. Nilai diri tumbuh dari konsistensi sikap, dari cara kita memperlakukan orang lain, dan dari keteguhan kita menjaga prinsip bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan. Diam juga mengajarkan kita tentang kendali diri. Tidak semua emosi perlu diluapkan saat itu juga. Tidak semua kemarahan perlu diumumkan. Ada kekuatan besar dalam menunda respon, memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Di ruang jeda itu, kita bisa memilih jalan yang lebih matang. Kita bisa menenangkan pikiran, menimbang konsekuensi, dan bertanya pada diri sendiri apakah reaksi ini akan membawa kebaikan atau hanya memuaskan ego sesaat. Orang yang bernilai bukan yang paling tepat bereaksi, tetapi yang paling sadar akan dampak tindakannya. Dalam hubungan dengan orang lain, menunjukkan nilai diri dalam diam seringkali berarti menetapkan batas tanpa drama. Kita tidak perlu berpidato panjang untuk mengatakan tidak. Kita tidak perlu marah besar untuk menunjukkan bahwa suatu perlakuan tidak bisa diterima. Sikap konsisten, keputusan yang tegas, dan ketenangan dalam bersikap sudah cukup menjadi pesan. Orang yang paham akan menghormati, orang yang tidak paham akan menjauh dengan sendirinya. Dan itu bukan kerugian, justru penyaringan alami. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tetapi karena masing-masing ingin menang, ingin diakui paling benar, paling terluka, paling layak dibela. Ketika kita memilih diam di tengah situasi seperti ini, seringkali kita dianggap kalah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita menolak permainan yang tidak perlu. Kita memilih menjaga martabat daripada memenangkan perdebatan yang tidak mengubah apapun. Dalam jangka panjang, ketenangan seperti ini jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat karena merasa menang. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti bekerja tanpa banyak pamer. Kita tetap bertumbuh, belajar, dan memperbaiki diri tanpa perlu selalu diumumkan. Hasil kerja, sikap konsisten, dan integritas akan berbicara dengan sendirinya. Orang boleh meragukan hari ini, tetapi waktu punya cara sendiri untuk memperlihatkan kualitas yang nyata.
Ketika kita fokus pada proses, bukan pengakuan, hidup terasa lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk membandingkan langkah dengan orang lain, karena kita tahu setiap orang punya jalannya masing-masing. Dia mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam validasi instan. Di era di mana hampir semua hal bisa dipamerkan, memilih tidak selalu tampil adalah bentuk kedewasaan. Kita tidak menolak apresiasi, tetapi kita tidak menggantungkan harga diri padanya. Kita tahu bahwa tepuk tangan bisa datang dan pergi, sementara karakter dibangun pelan-pelan. Dengan kesadaran ini, kita tidak mudah goyah ketika pujian berkurang atau kritik datang bertubi-tubi. Kita tetap berdiri karena pondasinya ada di dalam, bukan di luar. Ada momen dalam hidup ketika kita disalahpahami, diperlakukan tidak adil, atau dianggap remeh. Naluri pertama seringkali ingin membela diri habis-habisan. Namun, seiring waktu, kita belajar bahwa tidak semua kesalahpahaman perlu diluruskan sekarang juga. Ada kebenaran yang akan menemukan jalannya sendiri. Ketika kita tetap tenang, tetap konsisten, dan tidak mengkhianati nilai yang kita pegang, lambat laun realitas akan berbicara. Orang mungkin tidak langsung mengerti, tetapi mereka akan melihat pola, dan dari situlah penilaian berubah. Menunjukkan nilai diri dalam diam bukan tentang menjadi dingin atau acuh tak acuh. Justru sebaliknya. Ini tentang kedewasaan emosional. Kita tetap peduli, tetap berempati, tetapi tidak larut. Kita bisa mendengarkan tanpa harus menyetujui, memahami tanpa harus membenarkan, dan membantu tanpa harus mengorbankan diri. Sikap seperti ini lahir dari kejelasan batas dan pemahaman diri yang dalam. Kita tahu apa yang bisa kita beri dan apa yang harus kita jaga. Dalam perjalanan hidup, akan selalu ada orang yang meremehkan pilihan kita, menertawakan proses kita, atau meragukan kemampuan kita. Jika setiap keraguan ditanggapi dengan pembelaan, kita akan kehabisan tenaga sebelum sampai tujuan. Dia memberi kita ruang untuk terus melangkah tanpa terganggu. Kita membiarkan hasil yang menjawab. Kita membiarkan perubahan yang terlihat. Pada akhirnya, tidak semua orang perlu dikeyakinkan. Yang penting, kita tidak berhenti bergerak ke arah yang kita yakini benar. Ada kelegaan tersendiri ketika kita tidak lagi merasa harus menjelaskan diri ke semua orang. Kita mulai memilih kepada siapa energi diberikan, kepada siapa cerita dibagikan, dan kepada siapa kita cukup tersenyum tanpa penjelasan. Ini bukan sikap tertutup, tetapi selektif. Kita belajar bahwa tidak semua orang punya kapasitas untuk memahami versi terdalam diri kita. Memaksakan pemahaman hanya akan berakhir pada kekecewaan. Dengan diam, kita melindungi hal-hal berharga dalam diri dari penilaian yang sembrono. Ketika kita tenang, orang lain seringkali bisa merasakannya. Ada aura stabil yang tidak dibuat-buat. Kita tidak mudah terpancing, tidak reaktif terhadap provokasi kecil, dan tidak terseret drama yang bukan urusan kita. Sikap ini bukan muncul tiba-tiba, tetapi hasil dari latihan panjang, mengenali emosi, dan mengelola respon. Dia menjadi bahasa yang mengatakan bahwa kita tidak lagi mudah dikendalikan oleh keadaan atau opini orang lain. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berkaitan dengan cara kita menghadapi kesalahan. Kita tidak perlu menyangkal atau mencari pembenaran berlebihan. Kita mengakui, memperbaiki, lalu melanjutkan langkah. Tidak ada drama, tidak ada pembelaan ego. Justru dari sikap ini, kepercayaan tumbuh. Orang lebih menghargai mereka yang bertanggung jawab daripada mereka yang pandai beralasan. Diam dalam hal ini adalah kerendahan hati yang aktif, bukan penarikan diri. Dalam kehidupan sosial, sering ada tekanan untuk selalu punya pendapat, selalu ikut berkomentar, selalu terlihat aktif. Padahal, tidak semua diskusi perlu diikuti, dan tidak semua opini perlu disampaikan. Ada kebijaksanaan dalam memilih kapan berbicara dan kapan diam. Ketika kita hanya berbicara saat memang ada nilai yang bisa ditambahkan, kata-kata kita menjadi lebih bermakna. Orang lebih mendengarkan, bukan karena kita keras, tetapi karena kita jarang bicara sembarangan. Diam juga memberi kita kesempatan untuk mendengar suara batin sendiri. Di tengah kebisingan dunia, kita sering kehilangan arah karena terlalu banyak input. Dengan mengurangi kebutuhan untuk bereaksi, kita menciptakan ruang untuk refleksi. Kita bisa mengevaluasi langkah, menata ulang prioritas,
dan memastikan bahwa apa yang kita lakukan selaras dengan nilai yang kita pegang. Dari sini, keputusan yang diambil menjadi lebih mantap dan tidak mudah disesali. Ada kekuatan besar dalam konsistensi yang sunyi. Kita mungkin tidak langsung dilihat, tidak langsung diakui, tetapi langkah-langkah kecil yang terus dijaga akan membentuk reputasi dengan sendirinya. Orang akan melihat bahwa kita bisa diandalkan, stabil, dan tidak mudah berubah hanya karena tekanan. Reputasi seperti ini tidak dibangun lewat kata-kata, tetapi lewat waktu dan sikap. Diam menjadi fondasi yang memungkinkan semua itu tumbuh. Ketika konflik datang, diam bukan berarti menghindar selamanya. Ada saatnya kita perlu bicara dengan jelas dan tegas, namun diam mengajarkan kita untuk tidak berbicara dari emosi mentah. Kita menunggu sampai pikiran jernih, niat lurus, dan kata-kata tidak melukai. Dengan cara ini, pembicaraan menjadi solusi, bukan medan perang. Orang mungkin tidak langsung setuju, tetapi mereka bisa merasakan ketulusan dan kedewasaan. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak ikut merendahkan diri sendiri demi diterima. Kita tidak perlu menertawakan diri berlebihan agar disukai, tidak perlu mengorbankan prinsip agar dianggap fleksibel. Kita tetap ramah, tetap terbuka, tetapi tidak kehilangan arah. Dia membantu kita menjaga garis tipis antara menyesuaikan diri dan mengkhianati diri. Dalam dunia yang serba cepat, diam sering dianggap kalah langkah. Namun justru dari ketenangan itulah kita bisa melihat lebih jauh. Kita tidak berburu-buru mengambil keputusan hanya karena takut tertinggal. Kita melangkah dengan ritme yang kita pahami. Ketika orang lain kelelahan karena terus mengejar, kita masih punya energi untuk melanjutkan. Nilai diri terlihat dari daya tahan, bukan dari kecepatan sesaat. Ada kalanya kita ingin dihargai, tetapi justru cara mencarinya yang menjauhkan kita dari penghargaan itu sendiri. Ketika kita berhenti mengejar pengakuan dan mulai fokus menjadi versi diri yang utuh, penghargaan datang sebagai efek samping, bukan tujuan utama. Orang menghormati mereka yang tidak memohon hormat. Diam dalam konteks ini adalah kepercayaan diri yang tidak berisik. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga erat kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi kegagalan. Kita tidak perlu mengumumkan setiap luka atau membesar-besarkan setiap jatuh. Kita memprosesnya dengan jujur, belajar darinya, lalu bangkit tanpa banyak bicara. Ketika kita kembali melangkah dengan sikap yang lebih matang, orang akan melihat perubahan itu. Tidak lewat cerita, tetapi lewat cara kita membawa diri. Dalam pertemanan dan relasi, diam seringkali menjadi ujian. Siapa yang tetap ada ketika kita tidak lagi banyak bicara, itulah yang tulus. Siapa yang hanya hadir saat kita menghibur atau menguntungkan, akan pergi dengan sendirinya. Dengan mengurangi kebisingan, kita membiarkan relasi teruji secara alami. Hasilnya mungkin lebih sedikit, tetapi lebih jujur dan menenangkan. Diam juga mengajarkan kita untuk tidak ikut menyebarkan hal-hal yang tidak perlu. Gosip, asumsi, dan penilaian cepat seringkali lahir dari kebutuhan untuk merasa lebih unggul atau lebih tahu. Ketika kita memilih tidak ikut, kita menjaga integritas. Kita tidak menambah keruh suasana, tidak merusak percayaan. Sikap ini mungkin tidak langsung dipuji, tetapi dalam jangka panjang, orang tahu kepada siapa mereka bisa percaya. Ketika kita menunjukkan nilai diri dalam diam, kita juga belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu tidak apa-apa. Kita berhenti menyesuaikan diri secara berlebihan demi diterima semua pihak. Kita cukup menjadi versi diri yang jujur dan bertanggung jawab. Penolakan tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan penanda bahwa kita tidak sedang berpura-pura. Dia memberi kita ruang untuk bertumbuh tanpa tekanan. Kita bisa berubah, belajar, dan memperbaiki diri tanpa harus menjelaskan setiap prosesnya. Perubahan yang paling kuat seringkali terjadi dalam sunyi. Ketika hasilnya mulai terlihat, orang akan bertanya-tanya. Dan di titik itu, kita tidak perlu banyak bicara. Kehadiran kita sudah cukup menjadi jawaban. Ada kebijaksanaan dalam mengetahui kapan harus melangkah maju dan kapan harus menahan diri. Dia membantu kita membaca situasi dengan lebih jernih. Kita tidak terjebak dalam impuls sesaat. Kita mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dengan cara ini, keputusan yang diambil lebih selaras dengan tujuan hidup, bukan sekedar emosi sementara.
Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti menghargai diri sendiri. Kita tidak memaksa diri untuk selalu kuat di depan semua orang, tetapi kita juga tidak menjadikan kelemahan sebagai alat untuk mencari simpati. Kita jujur pada diri sendiri, mencari bantuan saat perlu, dan beristirahat tanpa rasa bersalah. Sikap seimbang ini memancarkan kematangan yang tidak perlu diumumkan. Ketika kita sudah nyaman dengan diri sendiri, diam terasa tidak menakutkan. Kesunyian tidak lagi diisi kecemasan, tetapi ketenangan. Kita tidak merasa harus terus-menerus mengisi ruang dengan suara. Kita bisa hadir sepenuhnya, mendengarkan, dan merespon seperlunya. Dari sini, hubungan dengan orang lain menjadi lebih sehat, karena tidak dibangun dari kebutuhan untuk diakui, tetapi dari keinginan untuk saling memahami. Nilai diri yang sejati tidak goyah oleh perubahan situasi. Ia tidak tergantung pada siapa yang hadir atau pergi. Dengan diam, kita belajar bersandar pada kompas internal. Kita tahu apa yang penting dan apa yang bisa dilepas. Hidup terasa lebih sederhana meski tantangan tetap ada. Kita tidak lagi mudah terseret arus, karena kita tahu kemana ingin menuju. Pada akhirnya, menunjukkan nilai diri dalam diam adalah tentang hidup dengan kesadaran. Kita sadar akan pikiran, emosi, dan tindakan kita. Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang, tetapi untuk menjalani hidup yang jujur dan bermakna. Dia menjadi pilihan sadar, bukan pelarian. Dari sanalah kekuatan sejati muncul, pelan tapi pasti. Ketika kita tidak lagi sibuk membuktikan diri, kita punya lebih banyak waktu untuk membangun diri. Kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, pada nilai yang ingin dijaga, dan pada tujuan yang ingin dicapai. Hidup menjadi lebih terarah, bukan karena kita mengontrol segalanya, tetapi karena kita tahu apa yang layak diperjuangkan. Orang yang bernilai tidak selalu paling vokal, tetapi paling konsisten. Mereka tidak selalu terlihat, tetapi bisa dirasakan. Kehadirannya menenangkan, sikapnya tegas, dan pilihannya jelas. Semua itu lahir dari kebiasaan kecil menjaga diri, menahan diri, dan tidak tergesa-gesa bereaksi. Dia menjadi bagian dari identitas, bukan topeng. Dalam dunia yang sering bising oleh opini dan tuntutan, memilih diam adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak ikut arus, keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri, dan keberanian untuk percaya bahwa nilai sejati tidak perlu diumumkan setiap saat. Kita membiarkan hidup kita yang berbicara. Ketika kita berjalan dengan tenang, tidak semua orang akan memahami. Tetapi kita tidak lagi membutuhkan pemahaman dari semua pihak. Kita cukup tahu bahwa kita melangkah dengan jujur, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai yang kita pegang. Dari situ, rasa damai tumbuh. Menunjukkan nilai diri dalam diam bukan tujuan akhir, melainkan cara menjalani hidup, cara yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi jauh lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh kebutuhan untuk selalu terlihat benar. Kita cukup menjadi diri yang utuh, hari demi hari. Dan ketika suatu hari orang mulai menghormati tanpa kita minta, percaya tanpa kita jelaskan, dan menghargai tanpa kita pamerkan, kita tahu satu hal. Diam yang kita pilih bukan sia-sia. Ia telah menjadi bahasa paling jujur tentang siapa diri kita sebenarnya. Ada fase dalam hidup ketika kita mulai menyadari bahwa semakin keras kita berusaha terlihat, semakin kabur nilai diri yang sebenarnya. Kita sibuk menjelaskan niat, membela pilihan, dan mengoreksi anggapan orang lain, sampai lupa satu hal penting. Orang yang benar-benar mengenal dirinya tidak tergesa-gesa minta dipahami. Ia berjalan dengan tenang, membiarkan sikapnya menjelaskan apa yang tidak perlu diucapkan. Dalam ketenangan itu, nilai diri justru muncul dengan lebih jujur, tanpa hiasan dan tanpa paksaan. Dia mengajarkan kita untuk tidak menjadikan emosi sebagai pengendali utama. Kita semua pernah berada di titik ingin membalas, ingin membuktikan, ingin menunjukkan bahwa kita tidak serendah yang orang kira. Namun semakin sering kita mengikuti dorongan itu, semakin terlihat bahwa hidup kita dikendalikan oleh reaksi, bukan kesadaran. Ketika kita memilih diam, kita tidak sedang menahan diri karena takut, tetapi karena kita sadar bahwa tidak semua medan layak dijadikan arena. Ada pertempuran yang dimenangkan justru dengan tidak ikut bertarung. Dalam diam, kita belajar membedakan mana kritik yang perlu didengar dan mana yang hanya pantulan dari ketidakpuasan orang lain. Tidak semua komentar pantas dijadikan bahan refleksi, dan tidak semua penilaian perlu diinternalisasi. Ketika kita tenang, kita bisa memilah dengan jernih.
Kita menerima masukan yang membangun dan melepaskan sisanya tanpa dendam. Sikap ini membuat kita bertumbuh tanpa kehilangan ketenangan. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak tergesa-gesa menjawab setiap tuduhan. Kita memahami bahwa klarifikasi yang terlalu cepat seringkali lahir dari kegelisahan, bukan kejelasan. Dengan memberi waktu, kita memberi ruang pada fakta untuk berbicara. Kita tetap melangkah dengan konsisten, karena kita tahu bahwa kebiasaan dan sikap jangka panjang jauh lebih kuat daripada pembelaan sesaat. Ada keteguhan yang hanya bisa lahir dari keheningan. Ketika kita berhenti sibuk mencari persetujuan, kita mulai mendengar suara nilai yang selama ini tertutup oleh kebisingan. Kita tahu apa yang bisa ditoleransi dan apa yang tidak. Kita tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Keputusan-keputusan ini tidak selalu diumumkan, tetapi terasa dalam cara kita membawa diri. Diam juga mengajarkan kita tentang martabat. Kita tidak perlu merendahkan diri untuk diterima, dan tidak perlu meninggikan diri untuk dihormati. Kita berdiri apa adanya, dengan kesadaran penuh akan kelebihan dan kekurangan. Sikap ini memancarkan kepercayaan diri yang tidak agresif, tetapi kokoh. Orang mungkin tidak langsung menyadari, tetapi mereka bisa merasakannya. Dalam relasi yang sehat, diam seringkali menjadi bahasa yang paling jelas. Kita tidak mengancam, tidak memanipulasi, dan tidak bermain peran. Ketika sesuatu tidak sejalan, kita mengambil jarak tanpa drama. Ketika sesuatu tidak menghargai batas, kita bersikap tegas tanpa harus meninggikan suara. Nilai diri terlihat dari ketegasan yang tenang, bukan dari emosi yang meledak-ledak. Semakin kita matang, semakin kita paham bahwa tidak semua kebaikan perlu diumumkan. Kita melakukan hal yang benar karena itu benar, bukan karena ingin dilihat. Dalam kesunyian itulah integritas tumbuh. Tidak ada saksi, tidak ada tepuk tangan, tetapi ada kepuasan batin karena kita tidak mengkhianati diri sendiri. Ada keindahan tersendiri ketika hidup tidak lagi dipenuhi kebutuhan untuk menjelaskan segalanya. Kita tidak merasa bersalah karena memilih diam, tidak cemas karena tidak selalu hadir dalam percakapan, dan tidak terganggu karena tidak selalu punya jawaban. Kita mulai percaya bahwa keberadaan kita tidak bergantung pada seberapa sering kita berbicara, tetapi seberapa konsisten kita bersikap. Dia memberi ruang bagi kita untuk mengenali luka tanpa harus memamerkannya. Kita memprosesnya dengan jujur, bukan dengan menjadikannya identitas. Kita tidak menjual penderitaan demi simpati, dan tidak menggunakan masa lalu sebagai alasan untuk bersikap buruk. Kita bertanggung jawab atas penyembuhan diri, meski prosesnya tidak selalu terlihat. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak mengungkit apa yang sudah lewat untuk memenangkan argumen. Kita tidak mengoleksi kesalahan orang lain sebagai senjata. Kita memilih fokus pada masa kini dan langkah ke depan. Sikap ini mungkin tidak membuat kita selalu unggul dalam debat, tetapi membuat hidup jauh lebih ringan. Dalam dunia kerja dan tanggung jawab, diam seringkali terlihat dalam etos yang stabil. Kita tidak sibuk membicarakan rencana, tetapi mengeksekusinya. Kita tidak banyak berjanji, tetapi menepatinya. Dari kebiasaan inilah kepercayaan tumbuh. Orang mungkin tidak langsung memuji, tetapi mereka tahu kepada siapa bisa bergantung. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dia menjadi semakin nyaman. Kita tidak lagi terusik oleh pencapaian orang lain, karena kita paham bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Kita fokus pada langkah kita sendiri, pada pertumbuhan yang relevan dengan hidup kita, bukan dengan standar luar yang terus berubah. Diam juga melatih kita untuk hadir penuhnya. Kita mendengarkan tanpa tergesa menyela, memahami tanpa harus menyetujui, dan merespon tanpa defensif. Dari sini, komunikasi menjadi lebih dalam. Orang merasa dihargai bukan karena kita banyak berbicara, tetapi karena kita benar-benar hadir. Ada kekuatan dalam tidak menjelaskan niat baik kita. Kita melakukannya, lalu membiarkan dampaknya terasa. Jika disalahpahami, kita tidak langsung panik, kita tetap konsisten. Seiring waktu, niat itu akan terlihat dari pola, bukan dari kata-kata. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak menjadikan kesibukan sebagai masker. Kita tidak perlu selalu terlihat produktif untuk merasa berharga. Kita memberi diri izin untuk berhenti, merenung, dan menata ulang arah. Dari jeda inilah, keputusan terbaik sering lahir. Dalam kesunyian,
Kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak lagi merasa harus menjadi versi yang disukai semua orang. Kita cukup menjadi versi yang jujur dan bertanggung jawab. Rasa damai ini tidak berisik, tetapi kuat. Seiring waktu, kita menyadari bahwa diam bukan tentang menutup diri, tetapi tentang keterbukaan yang selektif. Kita tetap bisa hangat, tetap bisa peduli, tetapi tidak mudah diakses oleh hal-hal yang menguras. Kita menjaga ruang batin seperti rumah. Tidak semua orang boleh masuk sembarangan. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak ikut memperkeruh suasana. Ketika emosi memuncak, kita memilih menenangkan, bukan memprovokasi. Kita tidak menambah api pada konflik yang sudah panas. Sikap ini seringkali lebih berdampak daripada 1000 nasihat. Dalam perbedaan pendapat, dia membantu kita melihat bahwa tidak semua orang harus sepakat dengan kita. Kita tidak memaksakan pandangan dan tidak merasa terancam oleh ketidaksetujuan. Kita tahu bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh keseragaman pendapat. Diam juga mengajarkan kita untuk menghormati proses orang lain. Kita tidak merasa perlu mengomentari setiap langkah, mengoreksi setiap kesalahan, atau mengatur setiap keputusan. Kita memberi ruang, karena kita tahu setiap orang punya waktunya sendiri untuk belajar. Ada kebijaksanaan dalam menunda respon. Kita tidak langsung membalas pesan dengan emosi, tidak langsung mengambil keputusan besar saat hati belum tenang. Kita memberi jeda, dan di jeda itulah kejernihan muncul. Banyak kesalahan besar terjadi karena ketiadaan jeda. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak ikut memanfaatkan kelemahan orang lain untuk merasa unggul. Kita tidak membuka aib, tidak menyindir, dan tidak merendahkan. Kita menjaga lisan dan sikap, bahkan ketika punya kesempatan untuk menjatuhkan. Dalam kesunyian, kita membangun ketahanan. Kita tidak rapuh hanya karena tidak dipuji, dan tidak runtuh hanya karena dikritik. Kita tahu siapa diri kita, dan itu cukup. Ketahanan ini membuat kita tidak mudah goyah oleh perubahan situasi. Diam memberi kita perspektif bahwa hidup bukan lomba siapa paling keras, tetapi siapa paling konsisten. Kita tidak terburu-buru mencapai garis akhir, karena kita tahu arah lebih penting daripada kecepatan. Langkah yang tenang seringkali lebih jauh jangkauannya. Ketika kita memilih diam, kita juga belajar untuk tidak selalu menang. Kita mengikhlaskan beberapa hal bukan karena kalah, tetapi karena tidak sepadan. Dari sini, kita menyimpan energi untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Nilai diri yang tumbuh dalam diam tidak butuh pembuktian berulang. Ia terasa dalam cara kita duduk, berjalan, dan berbicara seperlunya. Orang bisa merasakannya tanpa bisa menjelaskannya. Pada akhirnya, menunjukkan nilai diri dalam diam adalah tentang keutuhan. Kita tidak terpecah antara citra dan kenyataan. Apa yang kita pikirkan, rasakan dan lakukan selaras. Tidak sempurna, tetapi jujur. Dari sinilah rasa percaya diri yang tenang lahir. Kita tidak lagi takut disalahpahami karena kita tahu tidak semua orang punya sudut pandang yang sama. Kita tidak lagi takut tidak didengar, karena kita tahu kapan suara kita memang diperlukan. Kita hidup dengan kesadaran, bukan kegelisahan. Diam menjadi tempat kita kembali ketika dunia terlalu bising. Di sana, kita menata ulang niat, menguatkan nilai, dan memastikan bahwa langkah kita tetap lurus. Kita keluar dari diam bukan dengan amarah, tetapi dengan kejernihan. Menunjukkan nilai diri dalam diam bukan berarti hidup tanpa konflik, tetapi hidup dengan pilihan. Pilihan untuk menjaga martabat, ketenangan, dan arah hidup. Pilihan untuk tidak mengorbankan diri demi pembenaran sesaat. Ketika kita konsisten, waktu akan menjadi saksi. Orang mungkin tidak langsung menghargai, tetapi mereka akan melihat. Mereka akan merasakan perbedaan antara kebisingan dan keteguhan. Dan di titik itu, kita tidak perlu mengatakan apapun. Kita cukup hadir sebagai diri yang utuh. Tidak berisik, tidak pamer, tidak defensif. Hanya tenang, sadar, dan bertanggung jawab. Dan di sanalah nilai diri kita benar-benar terlihat dalam diam. Ada fase ketika kita mulai lelah menjadi orang yang selalu siap menjelaskan.
Bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita sadar bahwa penjelasan yang terus-menerus justru membuat kita menjauh dari diri sendiri. Kita mulai bertanya, untuk apa semua ini dilakukan? Untuk siapa energi ini dihabiskan? Dari pertanyaan itu, diam muncul sebagai jawaban yang sederhana namun dalam. Kita berhenti berusaha terlihat benar di mata semua orang dan mulai berusaha jujur pada diri sendiri. Diam membuat kita menyadari bahwa tidak semua hubungan perlu diperjuangkan habis-habisan. Ada relasi yang memang selesai karena perbedaan arah, bukan karena kesalahan siapapun. Ketika kita memilih diam, kita menerima kenyataan itu tanpa drama. Kita tidak menuntut penjelasan, tidak memaksa kelanjutan. Kita membiarkan jarak bekerja sebagaimana mestinya. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak menjadikan masa lalu sebagai beban yang terus diseret ke masa kini. Kita belajar memaafkan tanpa perlu mengumumkannya. Kita melepaskan tanpa harus memastikan orang lain tahu betapa besar usaha kita. Proses ini sunyi, tetapi membebaskan. Kita melangkah lebih ringan karena tidak lagi membawa dendam yang tidak perlu. Dalam kesunyian kita belajar menghadapi diri sendiri apa adanya. Tidak ada topeng, tidak ada peran. Kita berhadapan dengan ketakutan, keraguan, dan keinginan terdalam. Dari sini, kita membangun fondasi yang lebih jujur. Nilai diri tidak lagi bersumber dari perbandingan, tetapi dari penerimaan yang matang. Diam juga membantu kita menghindari kata-kata yang lahir dari emosi sesaat. Kita tahu bahwa kata-kata yang diucapkan saat marah seringkali lebih sulit ditarik kembali daripada emosi itu sendiri. Dengan memilih diam, kita menjaga agar tidak melukai lebih dalam, baik diri sendiri maupun orang lain. Ada ketenangan yang muncul ketika kita tidak lagi merasa harus selalu punya opini tentang segalanya. Kita memberi diri izin untuk tidak tahu, untuk belajar, dan untuk berubah pikiran. Sikap ini bukan kelemahan, tetapi tanda bahwa kita terbuka terhadap pertumbuhan. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga tampak dalam cara kita menghadapi ketidakadilan. Kita tidak selalu melawan dengan suara keras, tetapi dengan konsistensi sikap. Kita tetap melakukan hal yang benar meski tidak selalu dihargai. Kita percaya bahwa integritas punya daya tahan yang lebih panjang daripada amarah. Ketika kita memilih diam, kita juga belajar untuk tidak memancing simpati. Kita tidak mengeluh berlebihan, tidak menonjolkan penderitaan, dan tidak menjadikan luka sebagai identitas. Kita memprosesnya secara internal dengan kesadaran bahwa tidak semua hal harus dibagikan untuk menjadi valid. Dalam perjalanan ini, kita mulai merasa cukup. Tidak selalu puas, tetapi cukup. Cukup dengan diri yang terus belajar, cukup dengan proses yang sedang dijalani. Dari rasa cukup inilah, nilai diri tumbuh tanpa paksaan. Dia mengajarkan kita bahwa kedewasaan seringkali tidak terlihat mencolok. Ia tidak selalu datang dengan keberanian yang keras, tetapi dengan ketenangan yang stabil. Kita tidak lagi reaktif terhadap provokasi kecil, karena kita tahu bahwa harga diri tidak perlu dibuktikan lewat adu ego. Dalam diam, kita belajar memilih pertempuran. Kita tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak membawa pertumbuhan. Kita fokus pada apa yang bisa dikendalikan dan melepaskan sisanya. Hidup terasa lebih teratur ketika kita berhenti memaksakan kendali atas segalanya. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak tergesa-gesa menilai orang lain. Kita memahami bahwa setiap orang membawa latar belakang dan perjuangannya sendiri. Dengan menahan penilaian, kita membuka ruang empati. Kita tidak selalu setuju, tetapi kita bisa menghormati. Ada kekuatan dalam tidak menjelaskan setiap keputusan hidup. Kita tidak selalu harus memberi alasan atas pilihan yang kita ambil. Selama pilihan itu bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain, kita berhak menjalaninya tanpa persetujuan semua orang. Diam juga membantu kita memahami bahwa hidup bukan tentang tampil sempurna, tetapi tentang menjadi otentik. Kita tidak memoles kelemahan agar terlihat kuat, dan tidak menyembunyikan proses agar terlihat berhasil. Kita berjalan apa adanya dengan kesadaran penuh. Dalam relasi, dia mengajarkan kita untuk mendengar lebih dalam. Kita tidak sekadar menunggu giliran berbicara, tetapi benar-benar hadir. Dari sini, kualitas hubungan meningkat. Orang merasa dihargai
bukan karena kita banyak bicara, tetapi karena kita sungguh mendengarkan. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak terjebak dalam pembelaan diri yang berlebihan. Kita tahu bahwa karakter yang konsisten akan lebih dipercaya daripada 1000 klarifikasi. Kita membiarkan waktu menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ketika kita tidak lagi sibuk menjelaskan diri, kita punya lebih banyak energi untuk bertumbuh. Kita belajar hal baru, memperbaiki kebiasaan, dan memperdalam pemahaman tentang hidup. Proses ini sunyi, tetapi berdampak besar. Diam mengajarkan kita bahwa tidak semua orang akan mengerti jalan yang kita pilih. Dan itu tidak masalah. Kita tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Kita hidup untuk menjalani hidup yang bermakna menurut nilai yang kita yakini. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga berarti tidak menggunakan keheningan sebagai hukuman bagi orang lain. Diam yang matang bukan manipulasi, tetapi pilihan sadar. Kita tetap terbuka untuk komunikasi yang sehat, tetapi tidak memaksakan diri dalam situasi yang tidak siap. Dalam kesunyian, kita belajar mempercayai proses. Kita tidak panik ketika hasil belum terlihat. Kita tahu bahwa pertumbuhan sejati membutuhkan waktu. Kita terus melangkah, meski pelan, dengan keyakinan bahwa konsistensi akan membawa kita sampai. Diam juga melatih kita untuk tidak bergantung pada validasi eksternal. Kita menghargai pujian, tetapi tidak mencarinya. Kita menerima kritik, tetapi tidak membiarkannya mendefinisikan diri. Dari keseimbangan ini, kepercayaan diri tumbuh dengan alami. Ada kedalaman dalam hidup yang tidak bisa dicapai dengan kebisingan. Dengan diam, kita menyelami makna di balik pengalaman. Kita belajar dari kegagalan, merayakan pencapaian dengan sederhana, dan terus bergerak dengan rendah hati. Menunjukkan nilai diri dalam diam juga tampak dalam cara kita menghadapi perubahan. Kita tidak melawan kenyataan dengan keras, tetapi menyesuaikan diri dengan bijak. Kita menerima bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana, dan itu bagian dari hidup. Dalam diam, kita menemukan kekuatan untuk berkata tidak tanpa rasa bersalah. Kita menghargai batas diri dan memahami bahwa menjaga diri bukan berarti egois. Justru dari batas yang jelas, hubungan menjadi lebih sehat. Diam juga membantu kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu hadir dalam bentuk euforia. Kadang ia hadir sebagai ketenangan yang stabil, rasa damai yang tidak meledak-ledak, tetapi bertahan lama. Kita belajar menghargai kebahagiaan semacam ini. Menunjukkan nilai diri dalam diam berarti hidup dengan kesadaran penuh. Kita tidak berjalan otomatis, tidak terjebak dalam rutinitas tanpa makna. Kita memilih dengan sengaja, meski pilihan itu tidak selalu mudah. Pada akhirnya, diam adalah ruang di mana kita bertemu dengan diri sendiri. Di sana, kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu membuktikan apapun. Kita cukup hadir, menyadari, dan menerima. Menunjukkan nilai diri dalam diam bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang berdiri tegak di dalamnya tanpa kehilangan diri. Kita berinteraksi, berkontribusi, dan berelasi, tetapi dengan pusat yang kokoh. Ketika kita tidak lagi sibuk menjelaskan, kita mulai benar-benar hidup. Kita menikmati proses, menghargai jeda, dan menerima ketidaksempurnaan. Hidup terasa lebih utuh, meski tidak selalu mudah. Diam mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seringkali tidak terlihat. Ia tidak perlu pengakuan, tidak perlu sorotan. Ia bekerja dalam-dalam, membentuk karakter dan arah hidup. Dan ketika suatu hari orang mulai melihat ketenangan itu, kita tidak perlu mengatakan apapun. Kita tahu bahwa nilai diri yang kita jaga dalam diam telah menemukan jalannya sendiri. Kita melangkah tanpa gaduh, tetapi dengan keyakinan. Tanpa pamer, tetapi dengan integritas. Tanpa pembelaan berlebihan, tetapi dengan kejelasan. Disitulah nilai diri benar-benar hidup. Dalam diam yang penuh makna.